perubahan itu bukan ada dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Jadi saya terlibat dalam kasus penembakan divonis 8 tahun 6 bulan. Tidak pernah tahu namanya, tapi akhirnya baru tahu ternyata oleh pemerintah dicap sebagai organisasi teroris. Mantan napi teroris jenazahnya tidak diterima dikubur di daerah itu, tapi alhamdulillah saya masih diterima sama keluarga dan masyarakat. Apa yang pernah saya lakukan dulu itu, saya anggap itu adalah satu kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifuddin Lako, dipanggil Brur biasanya teman-teman. Saya di sini domisili di Poso. Saya asli orang Poso, meskipun kalau dari suku bangsa itu sudah campuran dari ibu bapak, tapi lahirnya sudah di Poso. Saya lahir tahun 78 dari setelah tamat SMA tahun 97. Tahun 97, kemudian 98 itu mulai kerusuhan Poso dan kemudian aman lagi. Tahun 2000 lagi jadi berita besar bahwa Poso waktu itu kerusuhan besar-besaran yang terjadi, konflik besar lah waktu itu. Sampai ada deklarasi Malino 1 dan deklarasi Malino 2, perjanjian damai waktu itu. Sehingga perjanjian itu disepakati oleh orang lain, tetapi kami khususnya kami tidak mengikuti perjanjian itu. Jadi kami bergerak sendiri istilahnya untuk balas dendam. Jadi saya terlibat dalam kasus penembakan Jaksa Ferry Silalahi tahun 2004. Kasus itu oleh keluarga itu tidak tahu. Kemudian DPO dan saya harus lari berapa lama, kemudian akhirnya tahun 2009 saya memutuskan untuk menyerahkan diri dan divonis 8 tahun 6 bulan. Saya berpikir kenapa menyerahkan diri, ya ada beberapa hal ya. Saya tidak mungkin harus bersembunyi terus, sementara orang tua juga tidak bisa lagi ketemu. Jadi saya berpikir saya harus menyerahkan diri dan saya harus bertanggung jawab apa yang telah saya lakukan. Saya pas ketemu ibu itu, beliau juga kaget. Saya tiba-tiba muncul di rumah kan setelah sekian lama menghilang bertahun-tahun. Setelah muncul, ya dia langsung, ya namanya seorang ibu kan, dia menangis. Ya. Setelah itu saya utarakan saya harus menyerahkan diri, ya dia bersyukur. Karena saya ikut di jamaah ini tidak pernah tahu namanya, ikut karena saya pikir mereka para ustadz itu yang masuk di Poso, mereka mau membantu, ya kami perlu bantuan, silahkan kami terbuka. Tapi akhirnya baru tahu ternyata oleh pemerintah dicap sebagai organisasi teroris. Nah, makanya akhirnya begitu kami berbuat kasus dan ditangkap, divonis dikenakan pasal teroris.
Akhirnya ditahan di Lapas Palu, saya ditahan di Lapas Palu. Saya menjalani hukuman itu selama 6 tahun 8 bulan. Selama di dalam lapas ada beberapa kali pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak lapas sendiri, dari BNPT juga. Jadi ada beberapa pelatihan keterampilan bengkel, keterampilan kayu, tukang kayu, macam itu. Jadi pas bebas itu tahun 2015, rumahku di lorong, di gang itu. Jadi pas sampai mobil disambut sama keluarga, sama teman-teman, tetangga. Ya perasaan saya alhamdulillah senang sekali. Jadi sementara di daerah lain kan kalau lihat di berita, kalau mantan napi teroris tidak diterima. Bahkan ada satu kasus yang dimana saya lupa pernah nonton televisi, bahkan sudah meninggal, jenazahnya tidak diterima dikubur di daerah itu. Tapi alhamdulillah saya masih diterima sama keluarga dan masyarakat. Tapi ada akhirnya itu tadi yang saya katakan, ada beberapa kendala, ya kendala mencari kerja itu. Jadi belum ada pekerjaan yang pasti sih, belum ada pekerjaan tetap. Jadi pagi-pagi itu kita beri makan dulu, ganti air minum, beri makan, dikumpul telur itu jam 2 beri makan lagi. Setelah beri makan jam 2 itu baru sekitar jam 3 kumpul telur. Kalau sekarang sudah satu hari 31 rak. Rak itu isinya satu rak itu 30 butir. Ayam yang ada sekarang yang khusus di kandang ini 1035 ekor. Kendala dalam beternak ayam petelur ini, yang pertama penyakit pasti, virus. Jadi kalau sudah musim hujan atau pergantian cuaca ekstrim, itu biasanya ada yang mati. Itu yang mati sampai 4 ekor biasanya, 2 ekor. Ini kita alhamdulillah dari BNPT kasih bantuan untuk teman-teman di peternakan itu, motor roda 3 itu. Alhamdulillah untuk mempermudah operasional, beli pakan, itu sangat butuh sekali. Pesan saya juga sama teman-teman, jangan patah semangat. Perubahan itu bukan ada dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Meskipun banyak bantuan yang datang, tetapi kalau kita tidak mau merubah diri sendiri, itu tidak akan bisa. Yang pertama adalah modal semangat dan niat yang bagus, niat yang baik, bismillah. Terus berusaha, pekerjaan apa saja yang penting halal. Mau beternak, mau tukang ojek atau nelayan, bertani, semoga sukses. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI memiliki program deradikalisasi dalam arti pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan. Di antara makna pemberdayaan itu kita sekarang berada di lokasi Poso, menyaksikan bersama kandang ayam petelur dari 5 mantan teroris di bawah pimpinan Upi Pagar. Yang 4 yang lainnya adalah mantan teroris yang telah kita bina. Wawasan kebangsaan, keagamaan, kewirausahaan, dan inilah bentuk kewirausahaan yang mereka bergabung di sini. Tentu bersama teman-teman aparat keamanan wilayah dari Polres dan dari Kodim juga ikut memberikan kontribusi. Daya nyata hari ini adalah kontribusi dari deradikalisasi BNPT yang diserahkan langsung oleh Bapak Kepala BNPT berupa kendaraan bermotor yang bisa memperlancar distribusi telur ayam dan distribusi pakan ayam
karena ini berada agak jauh dari keramaian, tentunya ini memperlancar, perlu kita ketahui, dan itu semua adalah atensi dan kehadiran negara. Ya, sebelum mereka kita bantu secara fisik, secara budget, tentu kita lengkapi dengan pengetahuan bagaimana mereka beternak ayam, bagaimana menyalurkan, bagaimana membuka, bagaimana mendistribusikan, agar mereka lebih sibuk dan masyarakat bisa melihat bahwasanya mereka adalah bangsa Indonesia. Pengalaman itu adalah guru, pelajaran yang sangat berharga. Dengan berjalannya waktu, saya juga hanya tersadar bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata memang salah. Khususnya saya pribadi, apa yang pernah saya lakukan dulu itu, saya anggap itu adalah satu kesalahan.